Dari kuli bangunan miskin, Pak Somad tiba-tiba jadi juragan kambing dalam 5 bulan. Rumah direnovasi, anak bisa sekolah, hidup melimpah. Tapi di balik kemakmuran itu, ada rahasia mengerikan. Mahfud, anak bungsunya yang berumur 5 tahun, mati dicekik sosok gaib tepat saat Pak Somad melakukan ritual di rumah dukun. Matahari sudah condong ke barat ketika Pak Somad mengayuh sepeda butut melewati jalan tanah berbatu. Baju kerjanya penuh debu semen dan noda cat tembok. Wajahnya lelah, keringat mengering di pelipis. Seharian membantu membangun rumah di ujung desa, menguras tenaga. Upahnya pas untuk makan sehari, tidak lebih. Sampai di depan rumah kayu sederhana, Pak Somad turun dari sepeda dan menyandarkannya di dinding. Rumah itu warisan orang tuanya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Papan kayunya mulai lapuk di beberapa bagian, atap seng berkarat, tapi rumah itu tetap berdiri kokoh, melindungi keluarga kecilnya dari panas dan hujan. Pak Somad tidak langsung masuk. Dia berjalan ke samping rumah, mengambil klurit yang tersandar di teras belakang, lalu menjinjing karung bekas pupuk yang sudah lusuh. 2 ekor kambingnya pasti sudah lapar. Kambing jantan dan betina itu satu-satunya harta berharga yang dia punya. Kalau sedang terdesak, kambing itu bisa dijual untuk biaya darurat. Kebun tempat dia biasa mencari rumput tidak jauh, hanya 10 menit jalan kaki. Pak Somad melangkah dengan cepat meski badan terasa remuk. Kebun itu milik Pak Lurah yang sudah tidak terurus. Penuh rumput liar tumbuh subur. Pak Lurah tidak pernah melarang warga mengambil rumput di sana. Rumput hijau segar tumbuh lebat. Pak Somad membungkuk, mulai memotong rumput dengan gerakan terampil. Suara klurit membelah tangkai rumput terdengar ritmis. Dia tidak peduli punggungnya yang pegal. Dalam pikirannya hanya satu hal. Kambing harus kenyang supaya sehat dan cepat berkembang biak. Karung mulai penuh. Pak Somad mengikat ujungnya erat-erat, lalu menjinjing karung ke pundak. Beratnya lumayan, tapi dia sudah biasa. Perjalanan pulang terasa lebih berat karena membawa beban. Tapi Pak Somad tidak mengeluh. Sesampainya di belakang rumah, kambing-kambing itu langsung mengembik kencang. Mereka tahu majikannya datang membawa makanan. Pak Somad tersenyum tipis melihat kambing-kambingnya sehat. Dia membuka karung, mengeluarkan rumput segar, dan melemparkannya ke dalam kandang sederhana yang dibuat dari bambu. Kambing jantan menyerbu rumput dengan lahap. Kambing betina mengikuti, mulutnya sibuk mengunyah. Pak Somad berdiri sebentar, memperhatikan kambingnya makan. Setidaknya hewan itu bisa makan kenyang, tidak seperti keluarganya yang harus makan seadanya. "Pak, sudah pulang?" Suara Bu Ayu terdengar dari pintu belakang. Pak Somad menoleh. Istrinya berdiri dengan kain lap di tangan, wajahnya lelah tapi tersenyum. Bu Ayu perempuan sederhana yang tidak pernah menuntut macam-macam. Setiap pagi setelah mengantarkan Mahfud ke TK, Bu Ayu jualan martabak mini di depan SD. Martabak bulat kecil dicampur tepung dan telur, dijual Rp500 per biji. Hasilnya pas untuk beli beras dan lauk sehari-hari. "Sudah, kambingnya sudah dikasih makan," jawab Pak Somad sambil meletakkan karung kosong. "Mandi dulu, nanti makan bareng." Nurul sebentar lagi pulang dari sekolah. Pak Somad mengangguk. Dia masuk ke kamar mandi sederhana di belakang rumah, mencuci badan dengan air dingin dari bak. Sabun batangan yang hampir habis digosokkan ke tubuhnya yang kotor. Air keruh mengalir ke tanah. Setelah merasa cukup bersih, Pak Somad mengganti baju dengan kaos lusuh dan sarung. Ruang tengah rumah itu kecil, hanya cukup untuk tikar pandan dan meja pendek. Mahfud sedang bermain sendiri dengan mobil-mobilan dari kardus bekas. Anak itu pendiam, tidak pernah merengek minta jajan seperti anak tetangga. Mungkin dia paham keadaan keluarganya. "Ayah sudah pulang?" Mahfud mendongak dengan mata bulatnya. "Sudah, sayang. Main yang baik ya." Mahfud mengangguk, melanjutkan permainannya dengan serius. Pak Somad duduk di tikar, punggungnya bersandar di dinding kayu. Matanya memejam sebentar, berusaha mengusir rasa lelah. Tidak lama kemudian, pintu depan terbuka. Nurul masuk dengan tas sekolah di punggung. Anak perempuannya itu sudah kelas 2 SMP. Wajahnya mirip Bu Ayu. Nurul anak yang rajin, selalu pulang sekolah tepat waktu dan langsung membantu ibunya.
"Assalamualaikum," sapa Nurul. "Waalaikumsalam. Sudah pulang? Ganti baju dulu. Sebentar lagi makan," kata Bu Ayu dari dapur. Nurul mengangguk, masuk ke kamar kecil yang dia tempati bersama Mahfud. Rumah itu hanya punya 2 kamar. Satu untuk Pak Somad dan Bu Ayu, satu lagi untuk anak-anak. Malam turun cepat di desa. Lampu bohlam redup, menerangi ruang makan sederhana. Bu Ayu membawa nampan berisi nasi dan lauk telur ceplok yang sudah dipotong 4 bagian. 1 telur untuk berempat. Tidak ada sayur, tidak ada lauk lain, tapi tidak ada yang protes. Mereka duduk melingkar. Pak Somad membaca doa, diikuti yang lain. Lalu mereka mulai makan dengan tenang. Nurul macan perlahan, sesekali melirik ayah dan ibunya. Ada yang ingin dia tanyakan, tapi ragu mengatakannya. "Bapak, Ibu." Nurul akhirnya membuka suara. Suaranya pelan. "Hati-hati." Pak Somad dan Bu Ayu menoleh bersamaan. "Ada apa, Nur?" tanya Bu Ayu. Nurul menunduk, memainkan nasinya. Nurul mau tanya soal sekolah." Pak Somad berhenti mengunyah. Dia tahu apa yang akan ditanyakan anaknya. Pertanyaan yang selama ini dia hindari. "Tanya apa?" Suara Pak Somad terdengar serak. "Nanti kalau lulus SMP, Nurul bisa lanjut ke SMA tidak?" Hening seketika. Hanya suara jangkrik di luar rumah yang terdengar. Bu Ayu menatap piring di depannya. Pak Somad menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. "Kenapa tiba-tiba tanya gitu?" Bu Ayu balik bertanya. Suaranya lirih. "Teman-teman Nurul sudah pada daftar les buat masuk SMA? Guru juga sering tanya, Nurul mau lanjut kemana?" Nurul bingung mau jawab apa. Pak Somad meletakkan sendoknya. Dadanya sesak mendengar anaknya bicara. Nurul anak pintar, ranking 5 besar di kelasnya. Sayang kalau tidak melanjutkan sekolah. Tapi uang dari mana? Kerja kuli bangunan saja tidak tentu. Apalagi untuk biaya sekolah SMA. Kalau ada rezeki, ayah usahakan. Tapi kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Nurul bisa bantu ibu jualan, jawab Pak Somad akhirnya. Nurul mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca, tapi tidak jatuh. Anak itu mengerti situasi keluarganya. Tidak mungkin memaksa ayah mencari uang yang tidak ada. "Iya, Pak," Nurul mengerti, katanya lirih. Makan malam dilanjutkan dalam diam. Mahfud tidak paham pembicaraan itu. Tetap makan dengan lahap. Tapi Nurul kehilangan nafsu makan. Dia menghabiskan nasinya dengan berat hati. Setelah makan, Bu Ayu mencuci piring di dapur. Nurul membantu membereskan. Pak Somad menggendong Mahfud yang sudah mengantuk ke kamar. Anak itu sulit tidur kalau tidak ditemani. Bu Ayu masuk ke kamar, berbaring di samping Mahfud sambil menepuk-nepuk punggungnya pelan. Tidak sampai 10 menit, Mahfud sudah terlelap. Bu Ayu keluar dari kamar dengan hati-hati, menutup pintu perlahan. Pak Somad duduk di ruang tengah, menatap kosong ke depan. Pikirannya kemana-mana. Pertanyaan Nurul tadi malam menohok hati. "Mau kopi?" tanya Bu Ayu. Pak Somad menoleh. "Boleh." Bu Ayu ke dapur, menyeduh kopi bubuk dengan air panas. Gula hanya sedikit. Persediaan di rumah menipis. Dia bawa cangkir enamel ke ruang tengah, menyerahkannya pada Pak Somad. "Makasih," gumam Pak Somad. Bu Ayu duduk di sampingnya. Mereka diam sebentar. Hanya suara desiran angin malam dan bunyi jangkrik yang mengisi kesunyian. "Nurul kelihatan kecewa tadi," kata Bu Ayu pelan. "Aku tahu, tapi mau gimana lagi? Uang dari mana? Anak itu pintar. Sayang kalau tidak sekolah." Pak Somad menghela napas panjang. "Aku juga kepikiran terus. Besok aku coba cari kerja sampingan lagi. Siapa tahu ada yang butuh kuli panggul atau apa." "Kerja apa?" "Belum tahu. Yang penting ada tambahan uang. Kalau setiap hari kerja bangunan saja, tidak akan cukup buat biaya SMA." Bu Ayu mengangguk paham. Dia tidak banyak bicara lagi. Keduanya tahu situasi sulit yang mereka hadapi. Bukan sekali dua kali, Pak Somad mencoba cari kerja tambahan. Tapi di desa, lowongan kerja tidak banyak. Semua orang sibuk dengan urusan sendiri. Pak Somad menghabiskan kopinya sampai tetes terakhir. Rasanya pahit, sama seperti hidupnya. Tapi setidaknya, kopi itu menghangatkan tenggorokan. "Sudah malam. Tidur yuk," ajak Bu Ayu.
Pak Somad mengangguk. Mereka masuk ke kamar, berbaring di kasur tipis, beralaskan tikar. Tidak ada bantal empuk, hanya bantal kapuk yang sudah kempes. Bu Ayu memejamkan mata lebih dulu. Kelelahan setelah seharian jualan dan mengurus rumah. Pak Somad menatap langit-langit kayu yang gelap. Pikirannya melayang jauh. Bagaimana caranya mencari uang tambahan? Bagaimana bisa menyekolahkan Nurul? Pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa jawaban. Rumah kayu itu sunyi. Angin malam berhembus pelan, menyelinap lewat celah dinding. Pak Somad menutup mata, berharap besok akan membawa kabar baik. Tapi entah kenapa, hatinya terasa berat. Seolah ada yang mengganjal, sesuatu yang belum dia ketahui. Malam semakin larut. Pak Somad akhirnya tertidur dengan pikiran kusut tentang masa depan anak-anaknya. Ayam berkokok membangunkan Pak Somad dari tidur gelisahnya. Matanya terasa berat, tapi dia harus bangkit. Pekerjaan tidak akan datang sendiri kalau dia bermalas-malasan. Dia bangkit dari kasur, mengusap wajah dengan kedua telapak tangan, lalu keluar kamar, menuju kamar mandi. Air dingin membasuh wajahnya. Pak Somad berkumur, mencuci muka, lalu berwudu untuk sholat subuh. Setelah selesai sholat, dia langsung bergegas. Bu Ayu sudah bangun lebih dulu, sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Nasi sisa semalam dihangatkan, ditambah tempe goreng seadanya. "Sudah mau berangkat?" tanya Bu Ayu. "Iya, nanti telat. Mandor bilang kumpul jam 6:30. Bu Ayu mengambil piring, menyendok nasi dan tempe untuk Pak Somad. "Makan dulu, jangan kerja perut kosong." Pak Somad duduk di meja pendek, makan dengan cepat. Perutnya harus diisi supaya kuat kerja seharian. Setelah selesai, dia minum air putih sampai habis, lalu berdiri mengambil tas kecil berisi handuk lusuh. "Aku berangkat dulu." "Hati-hati di jalan," kata Bu Ayu. Pak Somad keluar rumah, mengambil sepeda butut yang bersandar di dinding. Rantai sepeda itu sudah karatan, tapi masih bisa jalan. Dia mengayuh keluar halaman, melewati jalan desa yang masih sepi. Udara pagi terasa sejuk, embun masih membasahi rumput di pinggir jalan. Tidak lama setelah Pak Somad pergi, Nurul keluar dari kamar dengan seragam sekolah. Rambutnya diikat rapi, tas di punggung. Anak itu sudah biasa bangun pagi sendiri, tanpa harus dibangunkan. "Ibu, Nurul berangkat dulu," pamit Nurul. "Hati-hati, jangan lupa makan siang di sekolah." Nurul mengangguk, lalu keluar rumah menuju sekolah yang jaraknya tidak terlalu jauh. Setiap pagi, dia jalan kaki bersama teman-teman sedesanya. Bu Ayu kembali ke dapur, mulai menggoreng martabak mini untuk dijual. Adonan sudah disiapkan semalam. Dia menuang adonan ke wajan kecil, membentuk bulatan-bulatan tipis. Bau telur dan tepung menguar. Satu persatu martabak matang diangkat dan ditata di baskom plastik. Pukul 7 lewat. Bu Ayu membangunkan Mahfud. Anak itu tidur nyenyak, wajahnya polos dan tenang. Bu Ayu menggendongnya ke kamar mandi, memandikan dengan lembut. Mahfud tidak rewel, membiarkan ibunya memandikan sambil setengah mengantuk. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Bu Ayu menyuapi Mahfud sarapan. Anak itu makan dengan patuh, tidak banyak tingkah. Selesai sarapan, Bu Ayu mengambil baskom berisi martabak mini, lalu menggandeng tangan Mahfud keluar rumah. "Ayo, kita antar ke sekolah dulu," kata Bu Ayu. Mahfud mengangguk, tangannya menggenggam jari ibunya erat-erat. Mereka berjalan pelan menuju TK yang hanya berjarak 5 menit dari rumah. Sesampainya di sana, Bu Ayu mengantar Mahfud sampai ke depan kelas. Guru TK menyambut dengan ramah. "Selamat pagi, Bu Ayu." "Selamat pagi, Bu Guru. Mahfud titip ya." Mahfud melepas genggaman tangannya, masuk kelas tanpa menoleh lagi. Bu Ayu tersenyum melihat anaknya yang mandiri. Setelah memastikan Mahfud baik-baik saja, Bu Ayu berjalan menuju SD yang lokasinya bersebelahan dengan TK di depan gerbang SD. Dia membentangkan tikar lusuh dan menata dagangan martabak mininya. Sementara itu, Pak Somad sudah sampai di lokasi proyek. Rumah yang sedang dibangun itu milik pedagang kaya di pasar. Pak Somad turun dari sepeda, memarkirnya di bawah pohon. Mandor sudah ada di sana, membagi tugas pada para kuli.
Pak Somad, hari ini bantu aduk semen sama angkat bata. Perintah mandor. Siapa? Pak Somad menaruh tasnya. Lalu bergabung dengan kuli lain. Pekerjaan dimulai. Suara cangkul mengaduk semen, bata yang ditumpuk, dan obrolan sesama pekerja memenuhi lokasi proyek. Pak Somad bekerja dengan tekun, keringat mulai mengucur meski matahari belum tinggi. Waktu berjalan cepat, matahari naik ke tengah langit, terik menyengat kulit. Saat jam istirahat tiba, Pak Somad duduk di bawah terpal bersama kuli lain. Mereka membuka bekal masing-masing, makan siang dengan lahap. Pak Somad makan nasi bungkus yang dibawa dari rumah. Isinya hanya tempe dan sambal. Pak Somad, tolong belikan rokok kretek di warung dekat pasar, kata mandor tiba-tiba. Baik Pak, mandor menyerahkan uang. Pak Somad bangkit, berjalan keluar lokasi proyek menuju pasar. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 10 menit jalan kaki. Pasar ramai seperti biasa, penuh orang berlalu lalang. Pak Somad masuk ke warung rokok, membeli kretek merek yang diminta mandor. Setelah dapat rokok, Pak Somad berjalan kembali ke lokasi proyek. Tangannya memegang bungkusan rokok erat-erat. Jalanan pasar ramai, orang hilir mudik jualan dan belanja. Tiba-tiba, seorang pemuda berlari kencang dari arah pasar. Wajahnya panik. Tas wanita tersampir di bahunya. Di belakangnya, sekelompok warga berlari mengejar sambil berteriak, "Copet! Tangkap! Copet!" Pemuda itu lari tepat ke arah Pak Somad. Pak Somad tidak punya waktu berpikir. Refleksnya bekerja. Kakinya menjulur cepat, menyapu kaki pencopet yang sedang lari kencang. Pencopet itu kehilangan keseimbangan, tersandung, lalu jatuh terbanting ke tanah dengan keras. Tas wanita yang dibawanya jatuh terlempar. Warga yang mengejar langsung mengerumuni pencopet, menahannya agar tidak kabur lagi. Beberapa orang mengamankan tas yang jatuh. "Makasih ya Pak, untung Bapak sigap," kata salah satu warga. Pak Somad hanya mengangguk, masih terengah-engah. Dia tidak menyangka refleksnya akan secepat itu. Pencopet masih berusaha melawan, tapi warga sudah terlalu banyak. Tidak ada jalan baginya untuk melarikan diri. "Tas siapa ini?" tanya seorang bapak sambil mengangkat tas wanita yang tadi dicuri. "Itu tas saya!" Suara perempuan terdengar dari arah pasar. Seorang wanita paruh-baya berlari tergesa-gesa. Wajahnya cemas, rambutnya diikat rapi, pakaiannya terlihat mahal. Itu Bu Cindy, pemilik tas. Bu Cindy mengambil tasnya dengan tangan gemetar. Dia membuka tas, mengecek isinya. HP masih ada, dompet berisi uang banyak dan perhiasan emas masih lengkap. Wajahnya langsung lega. "Syukurlah. Syukur," gumam Bu Cindy. Salah satu warga menunjuk Pak Somad. Yang menangkap copet itu, bapak yang pakai kaos biru. "Bu?" Bu Cindy menoleh ke arah Pak Somad. Matanya berkaca-kaca, penuh rasa syukur. Dia berjalan mendekati Pak Somad dengan cepat. "Bapak yang menangkap pencopet tadi?" "Iya Bu, kebetulan saja saya lewat," jawab Pak Somad sederhana. "Terima kasih banyak Pak. Kalau bukan karena Bapak, barang-barang saya bisa hilang semua. Ini ada uang penting dan perhiasan almarhumah ibu saya di dalam tas ini," kata Bu Cindy dengan suara bergetar. "Sama-sama, Bu. Sudah kewajiban kita saling tolong." Bu Cindy membuka dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang. "Ini untuk Bapak, sebagai tanda terima kasih." Pak Somad menggeleng. "Tidak usah Bu, saya ikhlas, bukan karena uang. Tapi ini sedikit tanda terima kasih saya." "Tidak apa-apa Bu, saya benar-benar ikhlas." Bu Cindy terdiam sebentar, menatap Pak Somad dengan kagum. Jarang ada orang yang menolak uang di zaman sekarang. Dia memasukkan uangnya kembali, lalu mengambil kartu nama dari dompetnya. "Kalau begitu, ini kartu nama saya. Kalau Bapak butuh bantuan apapun, datang saja ke alamat ini. Saya akan senang hati membantu." Pak Somad menerima kartu itu dengan ragu. Tangannya kotor karena habis kerja, tapi Bu Cindy tidak peduli. Kartu itu putih bersih. Ada nama dan alamat tertulis rapi. "Nama Bapak siapa?" tanya Bu Cindy. "Somad Bu." "Pak Somad?" "Baik Pak Somad, saya Cindy. Jangan sungkan datang kalau butuh bantuan ya. Saya serius." "Baik Bu, terima kasih." Bu Cindy tersenyum,
lalu pamit pergi setelah pencopet sudah diamankan warga. Pak Somad menyimpan kartu nama itu di saku celana, lalu kembali ke lokasi proyek. Rokok kretek masih di tangannya, tidak rusak meski tadi sempat kaget. Sampai di proyek, Pak Somad menyerahkan rokok pada Mandor. Mandor bertanya kenapa lama. Pak Somad cerita singkat soal pencopetan. Kuli-kuli lain mendengar dan memuji keberanian Pak Somad. Sore tiba lebih cepat dari biasanya. Pak Somad pulang dengan badan remuk seperti kemarin. Upah kerja hari ini diterima, langsung dimasukkan ke kantong. Sampai rumah, dia langsung ke belakang mengambil celurit dan karung. Kambing harus diberi makan lagi. Perjalanan ke kebun, memotong rumput, memberi makan kambing, semuanya seperti rutinitas kemarin. Tapi kali ini, pikiran Pak Somad sedikit lebih ringan. Entah kenapa, kejadian siang tadi membuatnya merasa ada harapan. Malam turun, keluarga makan bersama lagi dengan menu sederhana. Bu Ayu memasak sayur kangkung dengan tempe. Tidak ada lauk lain, tapi setidaknya perut kenyang. Setelah makan, Bu Ayu mencuci piring. Pak Somad duduk di ruang tengah, menatap kosong. Bu Ayu keluar dari dapur, duduk di sampingnya. "Gimana, dapat kerja sampingan?" tanya Bu Ayu. Pak Somad menghela napas panjang. "Belum. Siang tadi sempat tanya di toko material, tapi tidak ada lowongan. Pasar juga tidak ada yang butuh kuli panggul." "Sudah ditanya semua?" "Sudah. Tapi tidak ada." Bu Ayu terdiam. Wajahnya terlihat kecewa. Tapi dia tidak menyalahkan Pak Somad. Dia tahu suaminya sudah berusaha keras. Pak Somad teringat sesuatu. Dia merogoh saku celana, mengeluarkan kartu nama Bu Cindy yang tadi diterima. Kartu itu sedikit kusut, tapi masih bisa dibaca. "Tadi siang ada kejadian," kata Pak Somad. "Kejadian apa?" Pak Somad menceritakan kronologi pencopetan. Bagaimana dia menangkap pencopet, dan bagaimana Bu Cindy memberikan kartu nama. Bu Ayu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. "Berarti ibu itu orang kaya?" tanya Bu Ayu. Sepertinya pakaiannya bagus, tas mahal, isinya uang banyak." Bu Ayu menatap kartu nama di tangan Pak Somad. "Besok coba datang ke rumahnya. Siapa tahu ada lowongan sampingan, atau dia bisa kasih info kerja." Pak Somad menimbang-nimbang. Tapi enak, tidak datang tiba-tiba. Dia sendiri yang suruh datang kalau butuh bantuan. Berarti dia serius. Pak Somad mengangguk pelan. "Besok, kebetulan aku libur kerja. Bisa ke sana?" "Iya, coba saja. Tidak ada salahnya." Malam itu, Pak Somad tidur dengan perasaan berbeda. Ada harapan kecil yang tumbuh di dadanya. Mungkin Bu Cindy bisa membantunya mencari kerja sampingan. Mungkin nasib keluarganya bisa berubah. Pikirannya melayang membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Besok, Bu Ayu juga tidur dengan perasaan lebih tenang. Setidaknya ada satu peluang yang bisa dicoba. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, tapi harapan itu cukup untuk membuat mereka tidur lebih nyenyak malam itu. Pagi datang dengan semangat baru. Pak Somad bangun lebih awal dari biasanya, bersiap-siap untuk pergi ke rumah Bu Cindy. Dia mandi, mengenakan baju koko coklat yang paling layak, lalu sarapan bersama keluarga. Bu Ayu sudah menyiapkan nasi goreng sederhana dari sisa kemarin. "Hati-hati di jalan ya, Pak," kata Bu Ayu sambil menyeka mulut Mahfud yang penuh nasi. "Iya, doain semoga ada kabar baik." Nurul yang sudah siap sekolah ikut mengantar ayahnya sampai depan rumah. "Semoga dapat kerja ya." Pak Somad menepuk kepala Nurul pelan. "Amin, belajar yang rajin." Dia mengayuh sepeda ontelnya keluar dari halaman. Kartu nama Bu Cindy sudah dia simpan rapi di saku baju. Alamat yang tertera menunjukkan rumah Bu Cindy ada di 2 desa sebelah. Jaraknya lumayan jauh, tapi Pak Somad tidak keberatan. Ini soal masa depan keluarganya. Sepeda ontel berderit pelan setiap kali dikayuh. Jalan desa masih lengang, hanya sesekali ada motor atau sepeda lain lewat. Pak Somad mengayuh dengan mantap, melewati sawah yang menghijau, melewati perkampungan yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Setelah hampir 1 jam mengayuh, Pak Somad sampai di desa yang dimaksud. Dia berhenti beberapa kali untuk bertanya pada warga, mencocokkan alamat di kartu nama. Akhirnya seorang bapak tua
menunjuk ke arah ujung desa. Rumah Bu Cindy yang di ujung sana, Pak. Rumah besar, paling gampang dicari. Terima kasih, Pak. Pak Somad melanjutkan perjalanan. Benar saja. Di ujung desa berdiri sebuah rumah besar dengan pagar tinggi. Halamannya luas, ditanami pohon mangga dan rambutan yang rimbun. Rumahnya tembok kokoh dengan cat putih bersih. Jauh berbeda dengan rumah kayu Pak Somad yang lapuk. Di depan pagar ada pos jagar. Seorang pria paruh baya duduk di sana, mengenakan seragam satpam. Pak Somad turun dari sepeda, mendorong sepedanya mendekati pos. "Permisi, Pak," sapa Pak Somad. Satpam menoleh, menatap Pak Somad dari atas sampai bawah. "Ada perlu apa?" "Saya mau ketemu Bu Cindy. Kemarin, saya yang bantu tangkap pencopet di pasar." Satpam mengernyit, seperti tidak percaya. Pak Somad mengeluarkan kartu nama dari saku, menunjukkannya. Satpam mengambil kartu itu, memeriksanya sebentar, lalu mengangguk. "Oh, Bapak yang itu. Tunggu sebentar ya, saya hubungi Bu Cindy dulu." Satpam masuk ke pos, mengambil telepon rumah, menekan beberapa nomor. Pak Somad menunggu dengan gugup. Tangannya berkeringat memegang setang sepeda. Tidak lama kemudian, Satpam keluar lagi. "Bu Cindy bilang, suruh masuk. Bapak parkir sepeda di sini saja." "Terima kasih, Pak." Pagar besi tinggi itu terbuka perlahan. Pak Somad mendorong sepedanya masuk, memarkirnya di samping pos jaga. Dia berjalan melewati halaman luas itu dengan perasaan canggung. Rumah orang kaya memang berbeda. Bahkan halamannya saja lebih luas dari rumah Pak Somad. Pintu rumah terbuka sebelum Pak Somad mengetuk. Bu Cindy berdiri di sana dengan senyum ramah. Hari ini dia mengenakan kebaya batik. Rambut tersanggul rapi. "Pak Somad, silakan masuk," sambut Bu Cindy dengan hangat. "Permisi, Bu." Pak Somad masuk dengan hati-hati, takut mengotori lantai keramik mengkilap. Ruang tamu luas, dengan sofa empuk dan meja kaca. Di dinding terpajang lukisan dan foto-foto keluarga. Semuanya terlihat mahal. "Duduk, Pak, jangan sungkan," kata Bu Cindy sambil menunjuk sofa. Pak Somad duduk di ujung sofa, punggungnya tegak, tidak berani bersandar. Bu Cindy duduk di sofa seberang, masih dengan senyum ramahnya. "Tunggu sebentar ya, Pak." Bu Cindy bangkit, masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, dia kembali membawa nampan berisi 2 gelas teh manis dan piring kue kering. Pak Somad tidak pernah makan kue semahal itu. "Silakan, diminum, Pak. Jangan malu-malu." "Terima kasih, Bu." Pak Somad mengambil gelas dengan hati-hati, menyeruput teh manisnya. Rasanya enak, segar, jauh lebih enak dari kopi pahit yang biasa dia minum. "Jadi, ada perlu apa datang ke sini?" tanya Bu Cindy. Pak Somad meletakkan gelasnya. "Begini, Bu, kemarin Ibu bilang kalau saya butuh bantuan bisa datang. Jadi saya mau tanya, apa Ibu tahu ada lowongan kerja sampingan atau info kerja apa saja? Saya butuh tambahan uang." Bu Cindy mengangguk paham. Kenapa butuh tambahan? Bukannya Pak Somad sudah kerja jadi kuli bangunan? Pak Somad menghela napas. "Iya, Bu, tapi uang dari kerja itu pas-pasan. Buat makan sehari-hari saja susah, apalagi anak saya yang pertama, Nurul. Sebentar lagi lulus SMP, dia pintar, ranking 5 besar. Sayang kalau tidak bisa lanjut sekolah. Tapi, saya tidak punya uang untuk biaya SMA." Suara Pak Somad bergetar di akhir kalimat. Bu Cindy menatapnya dengan pandangan iba. "Istri saya jualan martabak mini di depan SD, tapi hasilnya tidak seberapa. Kami makan seadanya. Tidak pernah beli yang mewah-mewah. 2 ekor kambing di belakang rumah itu, satu-satunya harta yang kami punya," lanjut Pak Somad. Bu Cindy terdiam lama, wajahnya serius, seperti sedang memikirkan sesuatu. Tangannya merogoh ke dalam dompet kulit yang ada di meja. Pak Somad mengira Bu Cindy akan memberinya uang, tapi yang dikeluarkan adalah sebuah batu hijau sebesar ibu jari. Batu itu berkilau, meski tidak kena cahaya langsung. Ada aura aneh di sekitarnya yang membuat Pak Somad merinding. "Pak Somad tahu ini apa?" tanya Bu Cindy sambil mengangkat batu itu. "Tidak, Bu, ini jimat pengelarisan dari dukun sakti di desa sebelah. Jimat inilah yang membuat saya kaya seperti sekarang." Pak Somad mengernyit. "Jimat?" Bu Cindy mengangguk. "Saya dulu juga miskin, Pak. Suami saya meninggal 10 tahun lalu.
meninggalkan hutang banyak. Saya hampir bunuh diri karena putus asa. Tapi kemudian saya bertemu Mbah Tiem, dukun yang memberikan jimat ini. Setelah melakukan ritual, hidup saya berubah total. Usaha saya lancar, uang mengalir terus. Dalam 5 tahun, saya sudah punya rumah ini dan beberapa usaha lain. Pak Somad menelan ludah. Hatinya berdebar mendengar cerita itu. Kemarin, pencopet hampir merebut tas saya. Kalau bukan karena Pak Somad, jimat ini bisa hilang. Dan kalau jimat ini hilang, semua kekayaan saya bisa lenyap. Jadi saya sangat berterima kasih pada Pak Somad. Makanya saya mau membalas budi. Maksud ibu? Bu Cindy menatap Pak Somad tajam. Saya mau menolong Pak Somad dengan cara yang sama. Saya antar ke Mbah Tiem, melakukan pesugihan supaya Pak Somad cepat kaya. Mahar ritual saya yang tanggung. Pak Somad cukup siap dengan konsekuensinya. Pak Somad tertegun. Pesugihan, kata itu sering dia dengar, tapi tidak pernah dia pikir akan terlibat langsung. Hatinya berperang. Ini jalan pintas yang berbahaya, tapi godaannya luar biasa besar. Konsekuensinya seperti apa, Bu? Nanti Mbah Tiem yang jelaskan. Tapi percaya pada saya, hasilnya sepadan. Pak Somad tidak akan miskin lagi. Anak bisa sekolah tinggi, hidup berkecukupan. Keheningan menggantung di ruangan. Pak Somad menatap lantai keramik. Pikirannya berkecamuk. Dia ingat wajah Nurul yang sedih, ingat Bu Ayu yang kelelahan jualan, ingat Mahfud yang tidak pernah jajan seperti anak lain. Bagaimana, Pak? Desak Bu Cindy. Pak Somad mengangkat kepala. Matanya sudah bulat tekad. Baik, Bu. Saya setuju. Saya bosan jadi orang miskin. Saya mau kaya. Mau anak-anak hidup enak. Bu Cindy tersenyum puas. Keputusan yang tepat. Sore ini kita berangkat. Jangan bilang siapa-siapa, termasuk istri. Baik, Bu. Pak Somad pulang ke rumah dengan kepala penuh rencana. Dia bilang pada Bu Ayu bahwa Bu Cindy akan mencarikan info kerja, tapi butuh waktu. Bu Ayu senang mendengarnya. Tidak curiga apa-apa. Sore datang dengan cepat. Pak Somad pamit lagi pada Bu Ayu dengan alasan mau ke rumah Bu Cindy untuk pembicaraan lebih lanjut. Bu Ayu mengizinkan tanpa banyak tanya. Pak Somad mengayuh sepeda ke rumah Bu Cindy. Di sana sudah menunggu mobil sedan hitam. Bu Cindy sudah siap dengan tas kecil di tangan. Naik, Pak. Kita berangkat sekarang. Pak Somad naik ke mobil dengan canggung. Ini pertama kalinya dia naik mobil pribadi. Kursinya empuk, AC-nya dingin. Bu Cindy duduk di belakang kemudi. Mesin menyala, mobil melaju keluar halaman. Perjalanan melewati jalan desa yang semakin sepi. Mereka masuk ke daerah yang tidak pernah Pak Somad kunjungi. Rumah-rumah mulai jarang. Jalan berbatu, tidak rata. Pohon-pohon besar berdiri rapat di kanan kiri jalan, membuat suasana semakin suram meski matahari belum tenggelam. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil berhenti di depan sebuah rumah kecil di pojok desa. Rumah itu berdiri sendiri, agak menjauh dari rumah lain. Di belakangnya ada bukit kecil yang tampak seram dengan pepohonan lebat. Kita sudah sampai, kata Bu Cindy. Mereka turun dari mobil. Pak Somad merasakan hawa dingin. Meski matahari masih ada, rumah itu sederhana. Dinding bambu dengan atap ijuk. Tidak ada suara apa-apa, hanya angin yang berhembus pelan. Bu Cindy mengetuk pintu dengan pola tertentu. 3 kali ketuk, jeda, 2 kali ketuk. Pintu terbuka pelan, menampilkan sosok nenek tua dengan rambut putih terurai. Wajahnya keriput penuh garis, matanya tajam menatap. Cindy, sudah lama tidak datang, kata nenek itu dengan suara parau. Maaf, Mbah Tiem, saya bawa tamu, dia mau minta bantuan. Mbah Tiem menatap Pak Somad dari atas sampai bawah. Tatapannya menusuk, seolah bisa melihat sampai ke dalam jiwa. Pak Somad bergidik. Masuk, perintah Mbah Tiem singkat. Mereka masuk ke dalam rumah yang remang-remang. Hanya ada 1 jendela kecil. Cahaya sore masuk tipis-tipis. Di dalam ada meja rendah, beberapa guci tanah liat, dan berbagai macam jimat bergantungan di dinding. Kamu mau apa? Tanya Mbah Tiem langsung pada Pak Somad. Saya mau pesugihan, Mbah. Mau cepat kaya. Mbah Tiem tersenyum tipis.
Gigi-giginya sudah ompong. "Kamu punya kambing?" Pak Somad terperanjat. "Iya Mbah, 2 ekor. Kenapa Mbah tahu?" "Aku bisa lihat. Kamu cocok pesugihan perbanyak kambing. Kambing kamu nanti akan beranak banyak. Cepat besar. Kamu jual. Dapat uang banyak. Setahun saja, kamu sudah kaya raya." Pak Somad menelan ludah. "Syaratnya apa Mbah?" Mbah Tiam menatapnya tajam. "Tumbalkan 1 anak untuk sesembahan, lalu kawinkan kambing kamu dengan kambing gaib yang akan aku berikan. Setiap malam, kamu beri makan kambing gaib itu dengan kembang 7 rupa. Tidak boleh putus." Tubuh Pak Somad kaku. "Tumbalkan anak?" Dia melirik Bu Sindi. Bu Sindi mengangguk pelan, seolah bilang itu hal biasa. "Anak yang mana Mbah?" Suara Pak Somad bergetar. "Terserah kamu, tapi lebih baik yang kecil. Masih polos, sesembahannya suka." Wajah Mahfud muncul di pikiran Pak Somad. Anak bungsunya yang penurut, yang tidak pernah rewel, tapi godaan kekayaan terlalu besar. Dia bisa menyekolahkan Nurul sampai tinggi, bisa hidup enak. 1 korban untuk kebahagiaan yang lain. "Baik Mbah, saya setuju. Anak bungsu saya, Mahfud." Mbah Tiam mengangguk puas. "Baik, sekarang kita mulai ritual." Mereka dibawa ke ruangan lebih dalam. Di sana ada ayam hitam dalam sangkar. Asap kemenyan sudah mengepul tipis. Mbah Tiam duduk bersila, mulai mengucapkan mantra dengan bahasa yang tidak Pak Somad mengerti. "Ambil ayam itu, cekik sampai mati." Sambil cekik, bayangkan wajah Mahfud, perintah Mbah Tiam. Pak Somad gemetar mengambil ayam. Ayam itu memberontak keras, tapi Pak Somad mencekiknya dengan kuat. Membayangkan wajah Mahfud, ayam meronta, sayapnya mengepak-ngepak, lalu diam, mati. Mbah Tiam mengambil ayam mati itu, melemparnya keluar. Lalu dia bangkit, pergi ke belakang rumah. Tidak lama kemudian, dia kembali membawa seekor kambing jantan hitam legam. Kambing itu tenang, tidak memberontak sama sekali. "Ini kambingmu. Kawinkan dengan kambing betina di rumah. Beri makan kembang 7 rupa setiap malam. Jangan sampai lupa." Bu Sindi menyerahkan amplop tebal pada Mbah Tiam, mahar pesugihan. Mbah Tiam menerimanya tanpa menghitung. "Pergi. Sekarang, ritual sudah selesai. Malam ini tumbalmu akan diambil." Mereka keluar dengan membawa kambing hitam. Kambing itu tidak bersuara, hanya mengikuti dengan tenang. Di mobil, kambing itu duduk di bagasi tanpa memberontak. Pak Somad duduk di kursi depan dengan pikiran kosong. Mobil melaju dalam sunyi. Pak Somad tidak tahu apa yang sudah dia lakukan. Yang dia tahu, hidupnya akan berubah. Entah jadi lebih baik atau lebih buruk. Hanya waktu yang bisa menjawab. Sementara mobil sedan hitam melaju membawa Pak Somad dan kambing pesugihan. Di rumah sederhana itu, suasana tenang. Bu Ayu sudah selesai membereskan dapur setelah makan malam. Nurul belajar di kamarnya dengan lampu minyak redup. Mahfud sudah tidur lebih dulu, tubuhnya kecil terbaring di kasur tipis. Bu Ayu masuk ke kamar, berbaring di samping Mahfud. Anak itu tidur dengan wajah damai. Nafasnya teratur. Bu Ayu menutup mata, kelelahan setelah seharian jualan dan mengurus rumah. Waktu berjalan tanpa suara. Jam dinding menunjuk pukul 9 malam. Di luar, jangkrik bernyanyi seperti biasa. Angin malam berhembus pelan. Tiba-tiba Mahfud terbangun. Tubuhnya menegang, nafasnya tersengal, tangannya mencengkeram lehernya sendiri, matanya membelalak ketakutan. "Sakit, sakit," rintih Mahfud dengan suara parau. Bu Ayu tersentak bangun. Dia langsung memeluk Mahfud, mengecek suhu tubuhnya. Tidak panas. Tapi kenapa anak itu terlihat sangat ketakutan? "Kenapa sayang? Sakit apa?" "Apa?" tanya Bu Ayu panik. Mahfud tidak menjawab. Tangannya masih mencengkeram lehernya, matanya menatap pojok kamar dengan tatapan ngeri. Bibirnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Bu Ayu mengikuti arah pandang Mahfud. Di pojok kamar yang remang-remang, ada sesuatu yang berdiri. Sosok tinggi besar, hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya hitam pekat, tidak berbentuk jelas seperti bayangan padat. Matanya menyala merah, menyeramkan. Bu Ayu berteriak, memeluk Mahfud erat-erat.
Tapi sosok itu melangkah mendekat dengan gerakan aneh, seolah melayang di atas tanah. "Pergi, pergi dari sini!" teriak Bu Ayu histeris. Sosok itu tidak peduli. Tangannya yang besar dan berwarna kehitaman meraih leher Mahfud. Jari-jarinya panjang, kukunya tajam seperti cakar. Cengkeramannya kuat, mencekik leher anak kecil itu dengan brutal. Mahfud meronta keras. Kakinya menendang-nendang, tangannya berusaha melepas cengkeraman di lehernya. Tapi tenaganya terlalu kecil. Lidahnya mulai menjulur keluar. Matanya melotot sampai hampir keluar dari rongga. "Mahfud, Mahfud!" Bu Ayu mencoba melepas tangan sosok itu, tapi tangannya seperti menembus udara. Tidak ada yang bisa dipegang. Sosok itu tidak bisa disentuh. "Nurul, Nurul, tolong!" teriak Bu Ayu sekuat tenaga. Pintu kamar terbanting. Nurul berlari masuk dengan wajah panik. Dia melihat adiknya meronta kesakitan. Wajahnya membiru, lehernya tercekik oleh sesuatu yang tidak terlihat baginya. "Mahfud!" Nurul ikut berusaha menolong, mengguncang tubuh adiknya. Tapi sudah terlambat. Cengkeraman sosok itu semakin kuat. Mahfud berhenti meronta. Tubuhnya lemas, mata masih terbuka lebar dengan tatapan kosong. Lidah menjulur keluar, lehernya penuh lebam keunguan. Sosok tinggi itu melepas cengkeramannya, melangkah mundur, lalu menghilang seperti asap yang tertiup angin. Hanya tersisa bau anyir yang menyengat. "Mahfud, Mahfud, bangun sayang." Bu Ayu mengguncang tubuh anaknya. Tidak ada respon. Mahfud sudah tidak bernafas. "Ibu, kenapa Mahfud?" Nurul menangis. Tangannya menyentuh wajah adiknya yang sudah dingin. Bu Ayu meraung histeris. Tangisannya memecah kesunyian malam. Tetangga yang mendengar teriakan langsung berdatangan. Mereka menggedor pintu, masuk, dan terkejut melihat Mahfud tergeletak dengan kondisi mengerikan. "Astagfirullah. Marali, anak ini, kenapa?" tanya Bu Warsi, tetangga sebelah rumah. "Tadi tiba-tiba lehernya dicekik. Ada sosok hitam besar." Bu Ayu berbicara tersendat-sendat di antara tangisan. Warga saling berpandangan. Mereka melihat lebam di leher Mahfud, tanda cekikan yang jelas. Tapi siapa yang mencekik? Tidak ada orang lain di kamar selain Bu Ayu dan Nurul. "Sudah dipanggil dukun atau ustadz?" tanya Pak Joko. "Belum, tolong panggilkan." Bu Ayu hampir pingsan. Seorang warga berlari keluar untuk memanggil ustadz kampung. Yang lain membantu membaringkan jenazah Mahfud dengan benar, meluruskan tubuhnya yang kaku. Nurul duduk di pojok kamar, menangis dalam diam. Dia tidak percaya adiknya yang tadi pagi masih bermain dengan ceria, sekarang sudah tidak bernyawa. Sementara itu, mobil sedan Bu Sindi berhenti di depan rumahnya. Pak Somad turun dengan wajah pucat. Kambing hitam di bagasi masih tenang, tidak bersuara sama sekali. "Besok pagi, saya suruh penjaga antar kambing ini ke rumah Bapak. Sekarang Bapak pulang dulu, istirahat," kata Bu Sindi. "Baik Bu, terima kasih." Pak Somad mengambil sepedanya yang tadi ditinggal, lalu mengayuh pulang dalam gelap. Jalannya pelan, pikirannya kosong. Entah kenapa, dadanya terasa sesak, seolah ada yang menekan dari dalam. Semakin dekat ke rumah, Pak Somad melihat banyak sepeda dan sandal berjejer di depan rumahnya. "Ada apa? Kenapa ramai?" Jantungnya berdegup kencang. Dia mempercepat kayuhan. Sampai di depan rumah, Pak Somad turun dari sepeda dengan tergesa-gesa. Dia masuk dan terkejut melihat banyak tetangga berkumpul. Wajah mereka murung. Beberapa ibu-ibu menangis. "Pak Somad sudah datang," kata seseorang. Kerumunan membuka jalan. Pak Somad masuk ke kamar, dan dunia seolah runtuh. Mahfud terbaring kaku dengan kain putih menutupi sebagian tubuhnya. Wajahnya pucat, lehernya penuh lebam kehitaman. Bu Ayu duduk di samping jenazah, menangis tanpa suara. Nurul memeluk ibunya, ikut menangis. "Mahfud." Suara Pak Somad bergetar. Dia jatuh berlutut di samping anaknya. "Bapak kemana saja? Kenapa baru pulang sekarang?" Bu Ayu menatap suaminya dengan mata sembab. Pak Somad tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Dia tahu apa yang terjadi. Ini tumbal. Ini akibat ritual tadi sore. "Pak Somad, anaknya meninggal mendadak,"
Kata Bu Ayu ada yang mencekik lehernya, tapi tidak ada orang lain di kamar. Jelas Pak Joko pelan. Kami sudah panggil Ustadz. Sebentar lagi datang, tambah Bu Warsi. Pak Somad mengangguk lemah. Tangannya menyentuh wajah Mahfud yang sudah dingin. Anak bungsunya, anak yang paling penurut. Sekarang mati karena keserakahannya sendiri. Tadi sore, Bapak kemana? Bu Ayu bertanya lagi. Suaranya tajam meski lirih. Saya cari kerja ke desa sebelah. Sempat ketemu teman lama. Diajak nginap karena sudah malam. Saya tidak tahu kalau Mahfud. Pak Somad berbohong dengan suara gemetar. Bu Ayu menatapnya lama, lalu menunduk lagi. Dia terlalu sedih untuk mengejar jawaban lebih lanjut. Ustadz kampung datang, memeriksa jenazah Mahfud. Dia membaca doa-doa, menyarankan agar segera dimandikan dan dikafani. Warga membantu proses tersebut. Pak Somad hanya bisa berdiri di pojok, menyaksikan semua dengan hati remuk. Keesokan paginya, pemakaman dilakukan sederhana. Mahfud dimakamkan di pemakaman desa, tidak jauh dari rumah. Bu Ayu dan Nurul menangis sepanjang proses. Pak Somad berdiri kaku, wajahnya datar, tapi di dalam hatinya bergolak perasaan bersalah yang luar biasa. Setelah pemakaman selesai, warga pulang satu persatu. Rumah kembali sepi. Bu Ayu masuk ke kamar, memeluk bantal Mahfud sambil menangis. Nurul menemani ibunya, berusaha menguatkan meski dirinya sendiri hancur. Pak Somad duduk di teras belakang, menatap kosong. Tiba-tiba ada suara motor berhenti di depan rumah. Satpam Bu Sindi turun, membawa kambing hitam dengan tali di lehernya. Permisi, Pak, ini kambing dari Bu Sindi, kata Satpam. Pak Somad bangkit, menerima tali kambing. Terima kasih. Terima kasih, Satpam. Pergi. Pak Somad membawa kambing hitam ke belakang rumah, memasukkannya ke kandang terpisah dari dua kambing lainnya. Kambing hitam itu diam saja, tidak memberontak, tidak mengeluarkan suara. Bu Ayu keluar dari kamar, melihat kambing baru di kandang. Kambing dari mana, Pak? Dari teman. Dia juragan kambing, kasih gratis karena tahu kita susah, jawab Pak Somad cepat. Bu Ayu tidak banyak tanya, pikirannya masih dipenuhi kesedihan kehilangan Mahfud. Siang itu Bu Ayu pergi ke warung untuk hutang beras seperti biasa. Tapi Bu Tini, pemilik warung, menggeleng. Maaf ya Bu Ayu, hutang sudah terlalu banyak, saya tidak bisa kasih hutang lagi. Bayar dulu yang kemarin, kata Bu Tini dengan nada berat. Bu Ayu terdiam, wajahnya tertekuk, tapi dia mengangguk paham. Baik Bu, maaf merepotkan. Dia pulang dengan tangan kosong. Sampai rumah, Bu Ayu duduk di dapur dengan wajah kosong. Gimana? Tanya Pak Somad. Tidak bisa hutang lagi. Hutang kita sudah banyak. Hari ini kita tidak makan, jawab Bu Ayu lirih. Pak Somad menghela napas panjang. Tenanglah, nanti semua hutang akan kulunasi. Percaya saja. Dari mana uangnya, Pak? Kita sudah miskin begini, masih kehilangan Mahfud pula. Nanti ada jalan. Sekarang kita makan singkong saja. Di kebun masih ada. Bu Ayu bangkit dengan berat, berjalan ke kebun belakang rumah. Dia mencabut beberapa singkong, membawanya ke dapur, lalu merebusnya. Singkong rebus itu jadi makan siang mereka. Tidak ada lauk, hanya garam untuk rasa. Malam turun. Setelah semua tidur, Pak Somad diam-diam keluar ke kandang. Dia membawa kantong plastik berisi kembang 7 rupa yang dia beli sore tadi di pasar dengan uang terakhir. Mawar merah, melati putih, kenanga kuning, kamboja putih, sedap malam, bunga sepatu, dan bunga kantil. Pak Somad membuka pintu kandang kambing hitam. Kambing itu menatapnya dengan mata yang aneh, seperti paham apa yang akan terjadi. Pak Somad meletakkan kembang-kembang itu di depan kambing. Kambing hitam mencium-cium, lalu memakannya satu persatu dengan tenang. Semoga kamu membawa rezeki seperti yang dijanjikan, bisik Pak Somad. Setelah selesai, Pak Somad kembali ke kamar. Bu Ayu sudah tertidur dengan wajah penuh bekas air mata. Nurul tidur di kamar sebelah. Sesekali terdengar isakan pelan. Pak Somad berbaring, menatap langit-langit. Perasaan bersalah mencengkeram dadanya.
Tapi dia sudah terlanjur basah. Tidak ada jalan untuk mundur. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menjalankan ritual dan berharap semuanya membuahkan hasil seperti yang dijanjikan. Besok pagi, Pak Somad akan mengawinkan kambing hitam dengan kambing betina. Ritual harus dilanjutkan. Mahfud sudah menjadi tumbal. Pengorbanan itu tidak boleh sia-sia. Pagi setelah ritual pertama, Pak Somad membawa kambing hitam ke kandang kambing betina. Kambing betina sempat meronta ketakutan ketika kambing hitam mendekat, tapi Pak Somad memaksanya tetap di sana. Proses kawin berlangsung cepat. Kambing hitam kembali ke kandang, khususnya tanpa suara. Hari-hari berlalu dengan lambat. Pak Somad tetap bekerja sebagai kuli bangunan, tapi setiap malam dia menjalankan ritual memberi kembang 7 rupa pada kambing hitam. Tidak pernah sekalipun terlewat. Bu Ayu tidak pernah tahu ritual itu, karena Pak Somad selalu melakukannya tengah malam ketika semua sudah tertidur. 3 minggu kemudian, kambing betina terlihat bunting. Perutnya membesar dengan cepat. Tidak wajar untuk ukuran kambing biasa. Pak Somad memperhatikan dengan seksama. Hatinya berdebar antara takut dan berharap. 2 bulan setelah kawin, kambing betina melahirkan bukan 1 atau 2, tapi 5 ekor sekaligus. Anak-anak kambing itu sehat dan lincah, langsung bisa berdiri dan mencari susu induknya. Pak Somad terkejut melihatnya. Ini tidak normal, tapi inilah yang dia inginkan. Bulan demi bulan berjalan. Anak-anak kambing tumbuh dengan cepat. Dalam waktu sebulan, sudah sebesar kambing dewasa. Pak Somad mulai menjual beberapa ekor ke pasar. Harganya bagus, pembeli banyak yang tertarik. Uang mulai masuk ke kantongnya. Dengan uang hasil penjualan, Pak Somad membeli kambing betina baru. Dia kawinkan lagi dengan kambing hitam. Hasilnya sama, lahir banyak dan tumbuh cepat. Dalam 5 bulan, Pak Somad sudah punya belasan ekor kambing. Kandangnya diperluas, uang terus mengalir. Tetangga mulai memperhatikan. Pak Somad yang dulu miskin papa sekarang punya banyak kambing. Setiap minggu ada saja pembeli yang datang membeli kambing dari Pak Somad. Namanya mulai dikenal sebagai peternak kambing yang sukses. Rumah kayu yang dulu lapuk mulai direnovasi. Pak Somad menyewa tukang untuk mengganti papan yang rusak, mengecat ulang dinding, mengganti atap seng yang bocor. Rumah itu berubah jadi lebih layak, tidak lagi terlihat kumuh. Bu Ayu tidak habis pikir dengan perubahan mendadak ini. Suaminya yang dulu susah cari kerja sampingan, tiba-tiba jadi juragan kambing. Tapi dia tidak banyak bertanya. Terlalu senang, karena akhirnya bisa hidup enak. "Pak, besok saya mau ke warung bayar semua hutang," kata Bu Ayu suatu pagi. "Bayar saja sekalian. Jangan sampai kita punya hutang lagi," jawab Pak Somad sambil menghitung uang di atas meja. Bu Ayu tersenyum lega. Akhirnya beban hutang yang selama ini membebankan pikirannya bisa dilunasi. Dia pergi ke warung Butini, menyerahkan uang untuk melunasi semua hutang. Butini terkejut tapi senang. Tidak menyangka Bu Ayu bisa bayar sekaligus. "Alhamdulillah, Bu Ayu, suami dapat rezeki dari mana?" tanya Butini penasaran. "Suami saya ternak kambing, Bu." "Alhamdulillah laku terus," jawab Bu Ayu bangga. Berita tentang kesuksesan Pak Somad menyebar ke seluruh desa. Banyak yang iri, banyak juga yang kagum. Pak Somad yang dulu dipandang sebelah mata, sekarang dihormati. Orang-orang mulai menyapanya dengan lebih sopan, memanggilnya juragan kambing. Nurul juga merasakan perubahan. Ketika dia lulus SMP dengan nilai bagus, Pak Somad langsung mendaftarkannya ke SMA favorit di kota. Biaya pendaftaran, seragam, buku, semuanya dibeli tanpa pikir panjang. Nurul menangis bahagia. Tidak percaya mimpinya bisa terwujud. "Terima kasih." "Ya, terima kasih banyak," kata Nurul memeluk ayahnya. Pak Somad menepuk punggung anaknya, tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Nurul bisa sekolah karena Mahfud mati. Pengorbanan satu anak untuk kebahagiaan yang lain. Kehidupan keluarga berubah total. Dulu makan seadanya, sekarang bisa beli lauk enak setiap hari. Dulu pakai baju lusuh, sekarang bisa beli baju baru. Dulu tidak bisa jajan, sekarang bisa beli cemilan sesuka hati.
Bu Ayu bahkan bisa beli televisi berwarna, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tapi di balik kemakmuran itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Rumah yang tadinya tenang, jadi mencekam di malam hari. Suara-suara aneh mulai terdengar ketika semua sudah tidur. Suara langkah kaki berat berjalan di teras belakang. Suara pintu kandang yang terbuka dan tertutup sendiri. Suara gemeretak kayu, seperti ada yang berjalan di atap. Bu Ayu sering terbangun tengah malam karena suara-suara itu. "Pak, dengar tidak suara aneh tadi?" tanya Bu Ayu suatu malam. "Mungkin cuma angin atau tikus," jawab Pak Somad singkat. Tapi Bu Ayu tahu itu bukan angin atau tikus. Suara itu terlalu jelas, terlalu berat untuk sekadar tikus. Dia mulai merasa tidak nyaman di rumah sendiri. Nurul juga mengalami hal serupa. Beberapa kali dia melihat bayangan hitam lewat di depan kamarnya tengah malam. Bayangan itu tinggi, bergerak cepat, lalu menghilang. Nurul tidak berani cerita pada siapa-siapa, takut dibilang halusinasi. Pak Somad sendiri sering merasakan hawa aneh ketika memberi makan kambing hitam setiap malam. Kambing itu tidak pernah berubah. Ukurannya tetap sama sejak 5 bulan lalu. Tidak membesar, tidak mengurus, matanya selalu menatap Pak Somad dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Seolah kambing itu paham segala yang terjadi. Suatu malam, Bu Ayu duduk di ruang tengah sendirian. Pak Somad sedang di kandang, Nurul belajar di kamar. Bu Ayu menonton televisi sambil makan keripik singkong. Acara komedi yang tayang tidak bisa membuatnya tertawa. Pikirannya melayang kemana-mana. Tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil menangis. Suara itu datang dari arah kamar. Bu Ayu mematikan televisi, mendengarkan dengan seksama. Tangisan itu terdengar jelas, seperti anak kecil yang ketakutan. "Mahfud," bisik Bu Ayu. Dia bangkit, berjalan menuju kamar yang dulu ditempati Mahfud. Pintu kamar itu selalu tertutup sejak Mahfud meninggal. Tidak pernah dibuka lagi. Bu Ayu menggenggam kenop pintu, tangannya gemetar. Tangisan berhenti seketika. Hening total. Bu Ayu membuka pintu perlahan, mengintip ke dalam. Kamar itu gelap, hanya cahaya remang dari ruang tengah yang masuk sedikit. Tidak ada apa-apa. Kasur kosong, mainan kardus Mahfud masih tergeletak di pojok, tapi bau anyir menyeruak, membuat Bu Ayu mual. Dia menutup pintu cepat-cepat, mundur beberapa langkah. "Cuma perasaan saja," gumam Bu Ayu mencoba menenangkan diri. Dia kembali ke ruang tengah, tapi ketenangan sudah hilang. Televisi tidak dinyalakan lagi. Bu Ayu hanya duduk memeluk lututnya, menunggu Pak Somad kembali. Ketika Pak Somad masuk dari belakang, Bu Ayu langsung menatapnya. "Pak, saya dengar suara anak nangis tadi. Mungkin tetangga," jawab Pak Somad sambil mencuci tangan. "Bukan." Suaranya dari kamar Mahfud. Pak Somad terdiam, punggungnya menegang. "Kamu kecapekan, istirahat saja." "Ini bukan karena capek, Pak. Saya jelas dengar." "Sudahlah, jangan dipikirin. Nanti malah sakit." Bu Ayu tidak melanjutkan, tapi dia tahu ada yang tidak beres. Semakin hari, suasana rumah semakin aneh. Kadang pintu terbuka sendiri tengah malam. Kadang ada bayangan lewat dengan cepat. Kadang terdengar suara bisikan samar yang tidak jelas kata-katanya. Yang paling mengganggu adalah perasaan diawasi. Bu Ayu sering merasa ada yang menatapnya dari pojok ruangan. Ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi perasaan itu tidak hilang, terus mengikuti kemanapun dia berada di dalam rumah. Nurul juga merasakan hal sama. Dia sering merinding tanpa sebab, terutama ketika sendirian di kamar. Beberapa kali dia melihat bayangan berdiri di depan pintu kamarnya, hanya berdiri diam, lalu hilang ketika dia berkedip. "Ibu, akhir-akhir ini rumah kita aneh ya?" tanya Nurul suatu hari. Bu Ayu menatap anaknya. "Kamu juga merasakan?" "Iya, Bu. Sering ada bayangan lewat, kadang dengar suara aneh." Bu Ayu menghela napas. "Ibu juga. Tapi bapakmu bilang itu cuma perasaan." "Tapi ini nyata, Bu. Saya tidak halusinasi." Mereka saling menatap, berbagi kekhawatiran yang sama, tapi tidak ada yang berani mengungkapkan lebih jauh.
Takut kalau pikiran mereka benar. Takut kalau ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Pak Somad mendengar percakapan itu dari teras. Dia duduk dengan rokok di tangan, menghisapnya dalam-dalam. Dia tahu apa yang terjadi. Ini konsekuensi dari ritual. Tapi dia tidak bisa mundur. Kambing-kambingnya terus berkembang, uang terus masuk. Dia sudah terlanjur menikmati kemakmuran ini. Malam semakin larut. Pak Somad masuk ke kamar. Berbaring di samping Bu Ayu yang sudah tidur. Matanya menatap langit-langit. Pikiran berkecamuk. Di satu sisi dia senang karena hidup enak. Di sisi lain, dia takut dengan teror yang semakin sering terjadi. Semoga ini tidak semakin parah. Gumamnya pelan. Tapi harapan itu sepertinya mustahil. Setiap malam teror itu datang dengan cara berbeda. Kadang suara, kadang bayangan, kadang bau anyir yang tiba-tiba muncul. Rumah yang dulu tenang sekarang jadi tempat yang mencekam begitu malam tiba. Bu Ayu sering terbangun dengan keringat dingin. Nurul sulit tidur nyenyak. Hanya Pak Somad yang berpura-pura tidak peduli. Meski sebenarnya dia juga ketakutan, dia hanya menutupinya dengan kesibukan mengurus kambing dan berjualan. Kemakmuran memang datang, tapi dengan harga yang mengerikan. Keluarga Pak Somad hidup dalam ketakutan tersembunyi. Tidak berani mengakui bahwa ada yang salah dengan rumah mereka. Mereka hanya berharap semua ini akan berlalu, meski dalam hati tahu bahwa teror ini baru permulaan. Beberapa hari setelah percakapan Bu Ayu dan Nurul tentang keanehan rumah, teror semakin tidak bisa diabaikan. Bukan lagi sekadar suara atau bayangan sekilas, tapi kejadian nyata yang membuat seluruh keluarga ketakutan. Malam itu Pak Somad sedang di kandang, memberi makan kambing hitam seperti biasa. Nurul belajar di kamarnya, mengerjakan tugas sekolah. Bu Ayu sendirian di ruang tengah, menonton sinetron di televisi baru sambil makan kerupuk udang. Kehidupan terlihat normal, seperti keluarga bahagia pada umumnya. Bu Ayu tertawa kecil mendengar dialog lucu di televisi. Tangannya mengambil kerupuk dari mangkuk plastik. Tiba-tiba, dari arah kamar kosong Mahfud, terdengar suara anak kecil menangis. "Ibu, tolong. Sakit." Bu Ayu tersentak. Kerupuk di tangannya jatuh. Suara itu sangat jelas. Persis seperti suara Mahfud. Dia berdiri cepat. Matanya menatap pintu kamar yang tertutup rapat. "Mahfud," bisiknya gemetar. Suara tangisan itu terus terdengar. Semakin keras. Bu Ayu berjalan mendekati kamar. Tapi kakinya terasa berat. Setiap langkah terasa seperti melawan sesuatu yang menahannya. "Ibu." "Kenapa, Bapak? Jahat?" "Sakit, Bu." Air mata Bu Ayu mengalir. Dia membuka pintu kamar dengan tangan gemetar. Kamar itu gelap. Hanya cahaya dari ruang tengah yang masuk sedikit. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Kasur kosong, mainan kardus tergeletak begitu saja. "Kamu kenapa?" kerikil Cari. Suara Pak Somad membuat Bu Ayu hampir melompat kaget. Pak, tadi saya dengar Mahfud nangis. Jelas sekali suaranya," kata Bu Ayu dengan napas terputus-putus. Pak Somad menggeleng. "Kamu dengar dari mana?" "Mahfud sudah meninggal. Itu cuma halusinasi karena kamu masih sedih." "Bukan halusinasi, Pak. Saya dengar jelas." "Sudah, tutup pintunya. Jangan dipikirin. Nanti kamu sakit." Bu Ayu menutup pintu kamar dengan perasaan campur aduk. Pak Somad kembali ke teras, meninggalkannya sendirian. Bu Ayu berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Tenggorokannya kering. Di dapur, lampu minyak menyala redup. Bu Ayu mengambil gelas, menuang air dari teko. Saat dia hendak minum, matanya menangkap bayangan hitam melintas cepat di depan pintu dapur. Bu Ayu meletakkan gelasnya. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Tapi tangisan Mahfud terdengar lagi. Kali ini dari luar rumah, dari arah belakang. Bu Ayu keluar dari dapur, berjalan ke teras belakang. Angin bertiup dingin, membuat bulunya merinding. "Mahfud, kamu di mana sayang?" Tangisan berhenti. Hening mencekam. Bu Ayu berbalik, hendak masuk lagi ke dalam rumah. Tapi langkahnya terhenti. Di depan pintu dapur, berdiri sosok tinggi besar, berwarna hitam pekat. Tingginya hampir menyentuh kusen pintu.
Tubuhnya tidak berbentuk jelas, seperti asap padat yang bergerak-gerak. Yang paling mengerikan adalah giginya. Deretan gigi taring panjang dan tajam menyeringai lebar. Terlihat putih kontras dengan tubuh hitamnya. Matanya menyala merah, menyala, menatap Bu Ayu dengan tatapan kosong yang menusuk jiwa. Bu Ayu ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya kaku. Kaki tidak bisa digerakkan. Sosok itu melangkah mendekat dengan gerakan aneh, seperti mengapung di atas tanah. Bu Ayu akhirnya bisa berteriak. Teriakan itu memecah keheningan. Pak Somad dan Nurul berlari ke arah suara. Tapi ketika mereka sampai di teras belakang, Bu Ayu sudah tergeletak pingsan. Sosok hitam itu sudah menghilang. Ibu, kenapa? Nurul mengguncang tubuh ibunya. Pak Somad mengangkat Bu Ayu, membawanya ke kamar. Nurul mengambil air dan kain lap, mengompres dahi ibunya. Bu Ayu tidak sadarkan diri. Tubuhnya dingin berkeringat. Ayah, ibu kenapa bisa pingsan? Tanya Nurul cemas. Entah, mungkin kecapekan, jawab Pak Somad singkat. Tapi Pak Somad tahu apa yang terjadi. Sosok itu mulai menampakkan diri. Teror semakin nyata. Bu Ayu tersadar beberapa jam kemudian, tapi bukan di kamar. Dia membuka mata dan mendapati dirinya di tempat yang asing. Ruangan luas seperti istana tua. Dinding batu tinggi menjulang. Tidak ada jendela, hanya obor-obor yang menyala di dinding, memberikan cahaya redup kemerahan. Di mana ini? Bu Ayu bangkit, tubuhnya gemetar. Ibu, suara itu membuat Bu Ayu menoleh cepat. Di tengah ruangan, tergeletak tubuh kecil, Mahfud. Anak itu dirantai dengan besi tebal di tangan dan kakinya. Wajahnya penuh luka berdarah. Matanya bengkak seperti habis menangis. Tubuhnya kurus, pakaiannya compang-camping. Mahfud. Bu Ayu berlari, berlutut di samping anaknya. Ibu, sakit. Rantai ini sakit. Mahfud menangis lemah. Siapa yang lakukan ini padamu? Kenapa kamu ada di sini? Bapak yang jual aku. Bapak jahat. Bu Ayu menangis histeris, berusaha melepas rantai di tangan Mahfud. Tapi rantai itu tidak bisa dibuka, terlalu kuat. Darah segar mengalir dari pergelangan tangan Mahfud yang terluka karena gesekan besi. Maafkan ibu. Nak, ibu tidak tahu. Ibu tidak tahu. Ibu pulang saja. Mahfud tidak bisa ikut. Mahfud harus di sini terus. Tidak, ibu bawa kamu pulang. Tapi tiba-tiba tubuh Mahfud berubah pucat. Mata melotot, lidah menjulur keluar seperti saat dia mati. Bu Ayu berteriak ketakutan. Bu Ayu, bangun. Bu Ayu tersentak, membuka mata. Pak Somad mengguncang tubuhnya. Ternyata dia tertidur di ruang tengah, tergeletak di lantai. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Kenapa tidur di sini? Tanya Pak Somad. Bu Ayu masih terengah-engah. Jantung berdegup kencang. Saya lihat sosok tadi malam. Sosok hitam besar dengan gigi taring. Lalu saya pingsan. Terus saya mimpi ketemu Mahfud. Mimpi apa? Mahfud dirantai, disiksa. Dia bilang, Bapak yang jual dia. Pak Somad terdiam. Wajahnya pucat. Itu cuma mimpi, bunga tidur. Jangan dipikirin. Tapi kenapa mimpinya terasa nyata, Pak? Saya bisa merasakan dinginnya rantai. Bisa lihat darah di tangan Mahfud. Sudah, istirahat saja. Nanti, kamu sakit beneran. Pak Somad meninggalkan Bu Ayu yang masih gemetar. Bu Ayu duduk sendirian, mengatur nafasnya yang masih tersendat. Dadanya sesak, kepalanya pusing. Mimpi tadi terlalu nyata untuk diabaikan. Malam berikutnya, giliran Pak Somad yang mengalami teror langsung. Dia duduk di teras depan, menghisap rokok, sambil menatap malam yang sepi. Pikirannya melayang, memikirkan usaha kambingnya yang terus berkembang. Tiba-tiba bau busuk menyeruak ke hidungnya. Bau mayat yang membusuk, sangat menyengat. Pak Somad menutup hidung, mencari sumber bau. Tapi tidak ada apa-apa di sekitarnya. Angin bertiup kencang, dingin menusuk tulang. Padahal malam itu tidak berangin sebelumnya. Daun-daun pohon bergoyang keras, suara gemerisiknya memenuhi kesunyian. Bapak, tolong. Sakit. Pak Somad tersentak.
Rokoknya jatuh dari tangan. Itu suara Mahfud. Sangat jelas. Datang dari arah belakang rumah. Dari kandang kambing, Mahfud. Pak Somad bangkit. Berjalan ke belakang dengan langkah ragu. "Bapak jahat. Kenapa Bapak bunuh aku?" "Sakit, Pak." Suara itu semakin jelas. Pak Somad sampai di belakang kandang. Tempat kambing hitam dikandangkan terpisah. Lampunya mati. Hanya cahaya bulan yang menerangi sedikit. Di sana berdiri sosok tinggi besar berwarna hitam legam. Tubuhnya menjulang tinggi, melampaui tinggi manusia biasa. Gigi taringnya panjang berkilat, mata merah menyala terang di tengah wajah tanpa bentuk. Sosok itu berdiri diam, menatap Pak Somad. Tubuh Pak Somad kaku seketika, kakinya tidak bisa bergerak. Suaranya tersangkut di tenggorokan, jantungnya berdegup sangat kencang, rasanya mau copot. Keringat dingin mengalir deras. Sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, seperti mengapung. Pak Somad ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Pak Somad akhirnya bisa berteriak sebelum tubuhnya lemas dan roboh ke tanah. Bu Ayu yang mendengar teriakan langsung berlari keluar. Dia melihat suaminya tergeletak di dekat kandang. Dengan panik, Bu Ayu berteriak meminta tolong tetangga. Beberapa warga datang, menggotong Pak Somad ke kamar. Bu Ayu mengambil minyak kayu putih, mengoleskannya ke dada dan pelipis Pak Somad. Wajah suaminya pucat, tubuhnya berkeringat dingin. Beberapa menit kemudian, Pak Somad tersadar, matanya terbuka perlahan. Menatap lenggit-lenggit, kamar dengan pandangan kosong. "Minum, Pak." Bu Ayu menyodorkan gelas air. Pak Somad minum dengan tangan gemetar, tenggorokannya kering. Tubuhnya masih lemah. "Bapak, kenapa bisa pingsan?" tanya Bu Ayu. Pak Somad tidak menjawab. Dia menutup mata, berusaha melupakan sosok mengerikan yang baru dilihatnya. Tapi bayangan itu terus terngiang di pikiran. Warga yang membantu pulang satu persatu. Bu Ayu duduk di samping Pak Somad yang terdiam. Malam semakin larut, Bu Ayu akhirnya tertidur karena kelelahan. Pak Somad tidak bisa tidur, matanya terbuka, menatap kegelapan kamar. Dia tahu ini baru permulaan, teror tidak akan berhenti. Ini konsekuensi yang harus dia tanggung. Malam ketiga datang dengan lebih mengerikan. Pukul 12 tepat, Pak Somad terbangun mendengar suara sapu lidi menyapu di belakang kandang. Suara itu teratur, seolah ada yang sedang menyapu dengan telaten. Bu Ayu tidur pulas di sampingnya. Pak Somad bangun perlahan, keluar kamar menuju kamar mandi, karena perutnya mulas. Dia masuk kamar mandi, buang air kecil dengan cepat. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamar mandi. 3 kali ketukan keras. Tok, tok, tok. "Siapa?" suara Pak Somad serak. Tidak ada jawaban. Pak Somad membuka pintu dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa di luar, tapi dia melihat bayangan hitam bergerak cepat menuju dapur. Pak Somad mengikuti dengan hati berdebar. Sampai di dapur, dia mendengar suara piring pecah, berkeping-keping. Dia menyalakan lampu minyak. Di sana, berdiri sosok anak kecil dengan wajah pucat. Mahfud, anaknya sendiri. Tapi wajahnya berbeda, mata melotot, lidah sedikit menjulur, leher penuh lebam hitam. Sosok Mahfud memecahkan piring-piring di rak dengan tangan kecilnya. "Bapak, jahat! Bapak, bunuh aku!" teriak sosok Mahfud dengan suara yang tidak wajar, serak seperti orang dewasa. Pak Somad mundur, punggungnya menabrak dinding. "Mahfud, maafin Bapak." Sosok anak itu menghilang, berubah jadi asap hitam tebal yang mengepul ke atas. Asap itu berputar-putar, lalu membentuk sosok tinggi besar dengan gigi taring panjang dan mata merah menyala. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk Pak Somad tiba-tiba. Pak Somad melihat penglihatan. Dia melihat dirinya sendiri di rumah Mbah Tiem, mencekik ayam hitam sambil membayangkan wajah Mahfud. Dia melihat Mahfud di kamar, dicekik oleh sosok yang sama, mati dengan lidah menjulur. "Kamu yang bunuh anakmu sendiri," bisik suara berat dari sosok itu. Pak Somad terduduk lemas, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Dia melihat dengan jelas bagaimana Mahfud mati karena perbuatannya.
Penyesalan menghantam dadanya seperti batu besar. Sosok itu menghilang seperti asap yang lenyap. Pak Somad pingsan di dapur, tergeletak dengan tubuh menggigil. Pagi hari, Bu Ayu menemukan Pak Somad di dapur. Dia membangunkannya dengan panik. Pak Somad bangun dengan wajah hancur, mata merah bengkak. Sejak malam itu, Pak Somad berubah. Dia sering melamun, tidak banyak bicara. Kadang, dia menangis sendirian. Tapi kadang, juga dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Menikmati uang dari penjualan kambing, konflik batin menghancurkannya dari dalam. Di satu sisi dia menyesal membunuh Mahfud, di sisi lain dia menikmati kemakmuran hasil pesugihan. Kehidupan mewah tidak lagi membawa kebahagiaan. Setiap malam adalah siksaan. Menunggu teror berikutnya datang. 3 tahun berlalu sejak teror pertama menghantui keluarga Pak Somad. Kehidupan terus berjalan dengan dua wajah berbeda. Di siang hari, Pak Somad adalah juragan kambing sukses yang disegani. Di malam hari, dia adalah pria yang tersiksa oleh rasa bersalah dan ketakutan. Usaha kambingnya semakin besar. Pak Somad sekarang punya puluhan ekor kambing. Kandangnya diperluas berkali-kali. Pembeli datang dari berbagai desa, bahkan dari kota. Uangnya terus bertambah, ditabung di bank dengan rekening atas nama Bu Ayu dan Nurul. Rumah sudah direnovasi total, dinding kayu diganti tembok permanen, atap seng diganti genteng keramik. Di dalam rumah ada televisi 24 inci, kulkas kecil, dan perabotan layak. Mereka bukan lagi keluarga miskin yang dulu. Nurul sekarang duduk di kelas 2 SMA. Prestasinya tetap bagus. Setiap hari dia berangkat sekolah dengan sepeda motor bebek yang dibelikan Pak Somad tahun lalu. Anak itu tumbuh jadi gadis pintar dan mandiri, tidak tahu asal-usul kekayaan keluarganya. Bu Ayu tidak lagi jualan martabak mini. Dia menghabiskan waktu di rumah, mengurus rumah tangga dengan tenang. Tapi ketenangan itu palsu. Setiap malam dia terbangun dengan perasaan tidak nyaman, mendengar suara-suara aneh yang tidak pernah berhenti. Sosok-sosok mengerikan masih berkeliaran di rumah. Meski tidak sesering dulu, Pak Somad tetap menjalankan ritual setiap malam tanpa pernah absen. Setiap tengah malam, setelah semua tidur, dia keluar ke kandang membawa kantong plastik berisi kembang 7 rupa. Kambing hitam itu masih ada. Ukurannya tidak berubah sedikit pun sejak 4 tahun lalu. Tetap hitam legam, tetap diam, tetap menatap dengan mata yang aneh. Malam ini sama seperti malam mulam sebelumnya. Pak Somad keluar dari kamar dengan hati-hati, memastikan Bu Ayu tidur nyenyak. Dia berjalan ke belakang rumah, membuka pintu kandang khusus kambing hitam. "Ini makananmu," gumam Pak Somad sambil meletakkan kembang-kembang di depan kambing. Biasanya kambing itu langsung memakan kembang dengan tenang, tapi malam ini berbeda. Kambing hitam hanya menatap Pak Somad dengan mata yang menyala redup, tidak menyentuh makanannya sama sekali. "Kenapa tidak makan?" tanya Pak Somad bingung. Tiba-tiba kambing itu mengeluarkan suara, bukan embik seperti kambing biasa, tapi geram rendah, seperti suara anjing besar yang marah. Pak Somad tersentak mundur, jantungnya langsung berdebar. Kambing hitam berdiri perlahan, tubuhnya bergetar. Mata merah menyala semakin terang, mulutnya terbuka lebar, menampakkan jiji-jiji tajam yang tidak wajar untuk seekor kambing. "Kamu sudah 4 tahun menikmati berkahku." Suara berat keluar dari mulut kambing. Suara manusia. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Somad jatuh terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Kamu bisa bicara? Aku bukan kambing biasa. Kamu tahu, itu dari awal. Apa maumu?" Suara Pak Somad nyaris tidak terdengar. Kambing hitam melangkah mendekat. Kukunya menimbulkan bunyi klik-klik di tanah keras. "Aku mau tumbal lagi. Tumbalkan anak keduamu, Nurul." Tidak bisa." Pak Somad berteriak spontan. "Kalau kamu tumbalkan Nurul, hartamu akan berlipat ganda. Kamu bisa jadi orang terkaya di desa ini. Bisa punya rumah besar, mobil, apa saja yang kamu mau." Pak Somad menggeleng keras. Tangannya mencengkeram tanah, berusaha berdiri, tapi kakinya lemas. "Tidak. Dulu kamu bilang, cukup 1 anak. Aku sudah kasih Mahfud.
Aku sudah rutin kasih makan kembang 7 rupa setiap malam. Tidak pernah putus. Itu sudah sesuai perjanjian. Kambing hitam menggeram lebih keras. Suaranya menggelegar, membuat telinga Pak Somad berdengung. Perjanjian bisa berubah. Aku mau lebih. Kalau kamu tidak turuti, semua berkah akan hilang. Kambing-kambingmu akan mati semua. Hartamu akan lenyap. Kamu akan jadi miskin lagi. Lebih miskin dari dulu. Aku tidak peduli. Pak Somad berteriak dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak akan tumbalkan Nurul. Dia satu-satunya anakku yang tersisa. Aku sudah bunuh Mahfud karena serakah. Aku tidak akan ulangi kesalahan yang sama. Bayangan Mahfud tiba-tiba muncul di pikiran Pak Somad. Wajah anaknya yang ketakutan, leher dicekik sampai mati. Lidah menjulur, mata melotot. Setiap malam, bayangan itu menghantuinya. Setiap kali menutup mata, dia melihat anaknya menderita. Mahfud, sudah cukup. Tujuan aku dulu kaya untuk sekolahin Nurul. Masa sekarang aku harus bunuh Nurul juga? Tidak masuk akal. Kambing hitam mendekat. Wajahnya sekarang sejajar dengan wajah Pak Somad. Napasnya bau busuk seperti bangkai. Kalau begitu, kamu yang jadi tumbal. Pak Somad terdiam. Pikirannya berputar cepat. Kalau dia mati, setidaknya Bu Ayu dan Nurul bisa hidup dengan harta yang ada. Uang di bank cukup untuk hidup bertahun-tahun. Nurul bisa lanjut kuliah. Mereka tidak perlu tahu asal-usul uang itu. Baik, kata Pak Somad dengan suara gemetar. Aku jadi tumbal. Ambil nyawaku, tapi jangan sentuh Nurul dan Bu Ayu. Kambing hitam diam sejenak. Lalu, dia tertawa. Tawa yang mengerikan, bergema di malam sunyi. Kamu rela mati untuk anak yang masih hidup? Lucu sekali. Aku sudah putuskan. Ambil saja nyawaku. Baiklah. Perjanjian baru, nyawamu untuk kelangsungan berkah, sampai Nurul dewasa. Pak Somad mengangguk lemah. Setidaknya, kematiannya tidak sia-sia. Nurul bisa terus hidup enak, sekolah tinggi, masa depan cerah. Tapi, Pak Somad tidak tahu, dia sedang tertipu lagi. Kambing hitam mulai berubah. Tubuhnya membesar, kaki depan memanjang jadi tangan. Badannya menjulang tinggi, hampir 3 meter. Warna hitam di tubuhnya semakin pekat, bergerak-gerak seperti asap tebal. Kepalanya tetap seperti kambing, tapi dengan gigi taring panjang berkilat. Mata merah menyala terang menerangi kandang. Sosok itu berdiri tegak, menatap Pak Somad dari atas. Sekarang, waktunya. Pak Somad bangkit dengan kaki gemetar. Dia menatap sosok itu dengan mata berkaca-kaca. Aku minta maaf untuk Mahfud. Maafkan aku. Nah, sosok itu tidak menjawab. Tangannya yang besar dan berwarna hitam pekat meraih leher Pak Somad. Cengkeramannya sangat kuat, seperti dicengkeram besi panas. Pak Somad merasakan sakit luar biasa di lehernya. Pak Somad berusaha berteriak tapi suaranya tersumbat. Cengkeraman semakin kuat. Pak Somad merasa tulang lehernya akan patah. Napasnya tersumbat total. Tidak bisa masuk sama sekali. Paru-parunya seperti terbakar, dadanya sesak luar biasa. Pak Somad mencoba melawan. Tangannya mencakar tangan sosok itu, tapi tangannya hanya menembus udara. Tidak bisa menyentuh apa-apa. Dia tidak berdaya melawan kekuatan yang jauh di atas manusia. Lidahnya mulai menjulur keluar. Tidak bisa ditahan lagi. Mata melotot sampai terasa mau keluar dari rongga. Air liur mengalir dari sudut mulut. Wajahnya berubah ungu. Pembuluh darah di pelipis membengkak. Bayangan Mahfud muncul lagi di hadapannya. Anaknya tersenyum sedih, seolah menyambut kedatangan ayahnya. Pak Somad ingin mengulurkan tangan, tapi tangannya sudah lemas. Mahfud. Suara terakhir Pak Somad keluar parau. Napas terakhir keluar dari paru-parunya. Tubuhnya lemas seketika. Sosok itu melepas cengkeramannya. Pak Somad jatuh ke tanah seperti karung beras. Lidah masih menjulur. Mata masih melotot kosong. Leher penuh lebam hitam kebiruan. Pak Somad mati dengan cara yang persis sama seperti Mahfud. 4 tahun lalu, sosok tinggi besar itu menatap jasad Pak Somad sebentar. Lalu tubuhnya mengecil kembali, berubah menjadi kambing hitam seperti semula. Kambing itu berjalan keluar kandang dengan tenang, menghilang ke dalam malam.
perjanjian putus seketika. Tidak ada lagi berkah yang akan mengalir. Kambing-kambing Pak Somad tidak akan bertambah lagi. Kekayaan berhenti sampai di sini. Sosok itu tidak menepati janjinya untuk melanjutkan berkah sampai Nurul dewasa. Pak Somad tertipu sampai detik terakhir hidupnya. Jasadnya tergeletak sendirian di kandang. Mata terbuka menatap langit malam yang gelap. Mulut terbuka dengan lidah menjulur. Ekspresi kesakitan membeku di wajahnya. Tangan terlipat tidak wajar. Kaki sedikit menekuk. Malam semakin larut. Angin berhembus pelan, membawa bau anyir darah dan kemenyan. Tidak ada suara apa-apa selain jangkrik yang bernyanyi seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah seorang manusia tidak baru saja mati dengan cara mengerikan. Di kamar, Bu Ayu dan Nurul tidur nyenyak. Tidak tahu apa yang baru terjadi di belakang rumah. Mereka tidak tahu Pak Somad sudah tidak bernapas lagi. Tidak tahu tumbal kedua sudah jatuh. Fajar akan datang beberapa jam lagi. Dan saat itu, jeritan akan memecah pagi yang tenang. Tapi untuk sekarang, malam masih menguasai. Malam yang sunyi dan mencekam, menyaksikan akhir tragis seorang ayah yang terjebak keserakahannya sendiri. Jasad Pak Somad tetap tergeletak sendirian, dingin, kaku, dengan mata terbuka menatap kosong ke atas. Tumbal kedua sudah dibayar, dan tidak ada yang bisa mengembalikan nyawa yang sudah pergi. Cahaya matahari pagi mulai masuk melalui jendela kamar. Bu Ayu terbangun lebih dulu seperti biasa. Dia melirik ke samping. Tempat tidur Pak Somad kosong. Mungkin suaminya sudah bangun lebih pagi untuk mengurus kambing. Bu Ayu bangkit, mencuci muka, lalu keluar kamar. Dia memeriksa teras depan. Tidak ada. Memeriksa dapur, juga tidak ada. Biasanya Pak Somad ada di belakang kandang pagi-pagi begini, memberi makan kambing sebelum berangkat kerja. Bu Ayu berjalan ke belakang rumah dengan langkah santai. Pagi masih sejuk, embun membasahi rumput. Dia melewati kandang kambing biasa, menuju kandang khusus di pojok belakang. "Pak, sudah bangun dari tadi?" panggil Bu Ayu. Tidak ada jawaban. Bu Ayu mempercepat langkah. Sampai di belakang kandang, dia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Pak Somad tergeletak di tanah dengan posisi tidak wajar. Tubuhnya kaku, mata terbuka melotot ke atas. Lidah menjulur keluar dari mulut. Lehernya penuh lebam hitam kebiruan, persis seperti Mahfud dulu. "Pak!" Bu Ayu berlari, berlutut di samping suaminya. Dia mengguncang tubuh Pak Somad, tapi sudah dingin dan kaku. Tidak ada nafas, tidak ada denyut nadi. Pak Somad sudah mati. "Tolong, tolong, ada orang!" Bu Ayu berteriak histeris. Nurul yang baru bangun mendengar teriakan ibunya. Dia berlari keluar dengan panik. Sampai di belakang kandang dan terkejut melihat ayahnya tergeletak tidak bernyawa. "Ayah! Ayah!" Nurul ikut menangis. Tubuhnya gemetar. "Nurul, panggil warga, cepat!" Bu Ayu berteriak di tengah tangisannya. Nurul berlari ke rumah tetangga terdekat. Tidak lama kemudian, warga berdatangan. Pak Joko, Bu Warsi, Pak Hasan, dan beberapa tetangga lain datang membantu. Mereka terkejut melihat jenazah Pak Somad dengan kondisi yang sama seperti Mahfud 4 tahun lalu. "Astagfirullah, Pak Somad, kenapa bisa begini?" gumam Pak Joko. "Lihat lehernya, penuh lebam, sama persis seperti anaknya dulu," bisik Bu Warsi pada tetangga lain. Warga menggotong jenazah Pak Somad ke dalam rumah, membaringkannya di ruang tengah. Bu Ayu dan Nurul duduk di samping jenazah, menangis tanpa henti. Berita kematian Pak Somad cepat menyebar ke seluruh desa. Pemandi jenazah datang untuk memandikan Pak Somad, tapi saat proses dimulai, pemandi mencium bau aneh yang sangat menyengat. Bau perengus seperti kambing, bercampur bau busuk yang membuat mual. "Bau apa ini? Kok aneh sekali?" kata pemandi sambil menutup hidung. Mereka terus memandikan, memberi sabun berkali-kali. Tapi bau perengus itu tidak hilang sama sekali, bahkan semakin kuat. Air yang dipakai untuk memandikan berubah keruh kecoklatan, berbau tidak sedap. Pemandi jenazah itu resah. Dia keluar sebentar, menghubungi Ustadz Wira yang biasa memimpin tahlilan di desa. "Ustadz,
tolong datang ke rumah Pak Somad. Ada yang aneh dengan jenazah ini." Tidak lama kemudian, Ustadz Wira datang. Pria parubaya dengan jenggot putih tipis itu masuk ke ruangan tempat jenazah dimandikan. Begitu melihat jenazah Pak Somad, wajahnya berubah serius. "Keluarkan dulu sebentar," kata Ustadz pada pemandi. Pemandi keluar, meninggalkan Ustadz sendirian dengan jenazah. Ustadz Wira menutup mata, membaca doa-doa khusus. Dia menggunakan kemampuan batinnya untuk merawang masa lalu Pak Somad. Dalam keheningan itu, Ustadz melihat penglihatan Pak Somad di rumah dukun. Ritual pesugihan dengan ayam hitam, kambing hitam yang diberikan, Mahfud yang mati dicekik sosok gaib. Semuanya terlihat jelas di penglihatannya. Ustadz membuka mata dengan napas berat, wajahnya pucat. "Ya Allah, ternyata begini." Setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani, Ustadz Wira meminta bicara empat mata dengan Bu Ayu dan Nurul. Mereka duduk di kamar, pintu ditutup. Suara tahlilan dari ruang tengah terdengar samar. "Bu Ayu, Nurul, saya harus sampaikan sesuatu yang berat," kata Ustadz dengan nada serius. "Ada apa Ustadz?" tanya Bu Ayu dengan suara parau. "Pak Somad melakukan perjanjian dengan iblis. Pesugihan untuk mendapat kekayaan dan tumbalnya." Ustadz menghela napas berat. "Tumbalnya adalah Mahfud." Bu Ayu tercekat. Nurul menatap Ustadz dengan mata membelalak. "Apa maksud Ustadz?" Bu Ayu gemetar. 4 tahun lalu, Pak Somad melakukan ritual pesugihan dengan bantuan dukun. Mahfud ditumbalkan dalam ritual itu. Makanya Mahfud meninggal dengan cara seperti itu, dicekik oleh sosok gaib. "Semua kekayaan kalian selama ini adalah hasil dari pesugihan haram." Tidak mungkin." Bu Ayu menggeleng. Air mata mengalir deras. "Astagfirullah. Astagfirullah." Nurul menangis keras, tubuhnya gemetar. "Jadi ayah bunuh Mahfud demi uang pesugihan, butuh tumbal. Dan Pak Somad memilih Mahfud. Malam ini, Pak Somad sendiri yang jadi tumbal kedua. Mungkin dia menolak menumbalkan kamu, Nurul. Jadi dia menawarkan dirinya sendiri." Bu Ayu menutup wajah dengan kedua tangan, menangis histeris. Nurul memeluk ibunya, ikut menangis. Mereka tidak menyangka kebenaran semengerikan ini. Selama ini mereka menikmati hasil harta haram tanpa tahu asal-usulnya. Kami tidak tahu, Ustadz. Kami tidak tahu." Bu Ayu berbicara tersendat. "Saya tahu, kalian tidak tahu. Tapi, kalian harus menerima kenyataan ini. Dan yang paling penting, kalian harus bertaubat. Lepaskan semua yang berasal dari pesugihan itu." Bu Ayu mengangguk berkali-kali. Kambing itu. Saya mau sumbangkan semuanya ke panti asuhan. Saya tidak mau sentuh lagi. Semua hasil dari kambing itu haram." "Keputusan yang tepat," kata Ustadz Wira dengan lega. "Setelah pemakaman, saya bantu urus penyumbangan itu." Siang itu, jenazah Pak Somad dibawa ke pemakaman. Warga mengiringi dengan wajah murung. Suasana duka mencekam. Banyak yang berbisik tentang bau aneh yang keluar dari jenazah. Penggali kubur mulai menggali tanah. Tapi, setelah beberapa cangkulan, mereka berhenti dengan wajah terkejut. Lubang kubur penuh dengan kotoran kambing busuk. Bau menyengat memenuhi area pemakaman, membuat semua orang menutup hidung. "Astagfirullah. Kenapa ada kotoran kambing di sini?" tanya penggali, bingung. "Ini pasti azab. Pak Somad pasti berbuat dosa besar," bisik seorang warga. Gunjingan menyebar di antara pelayat. Tapi Ustadz Wira mengangkat tangan, menyuruh semua diam. "Jangan menghakimi. Allah yang tahu. Kita bersihkan dulu, lalu lanjutkan." Kotoran dibersihkan dengan susah payah. Setelah bersih, jenazah Pak Somad diturunkan ke liang kubur. Bahkan setelah dikafani, bau prengus masih tercium kuat. Ustadz beristighfar panjang, memimpin doa agar pemakaman berjalan lancar. Jenazah dikuburkan, tanah ditimbun perlahan. Doa-doa dipanjatkan untuk Pak Somad, memohon ampunan Allah atas segala dosanya. Bu Ayu dan Nurul berdiri di pinggir kubur, menangis dalam diam. Tiba-tiba, langit yang tadi cerah berubah gelap. Awan hitam berkumpul cepat, angin bertiup kencang. Dalam hitungan menit, hujan deras mengguyur pemakaman. Pelayat berlarian mencari tempat berteduh, pulang ke rumah masing-masing. Hanya Bu Ayu
Nurul, dan Ustadz Wira yang tetap di sana. Berteduh di pos pemakaman kecil. Angin semakin kencang. Nisan Pak Somad yang baru dipasang ambruk diterpa angin. Jatuh ke tanah. Bu Ayu menatap nisan yang roboh dengan perasaan campur aduk. Sedih, marah, kecewa. Semuanya bercampur jadi satu. Kenapa Bapak lakukan ini? Gumam Bu Ayu pelan. Hujan berlangsung hampir 1 jam. Setelah reda, Bu Ayu dan Nurul keluar dari pos. Mereka membenarkan nisan yang ambruk, memasangnya kembali dengan tangan gemetar. "Sudah Bu, kita pulang, biar Pak Somad istirahat dengan tenang," kata Ustadz Wira. Mereka pulang dengan hati berat. Hari-hari setelahnya dipenuhi proses penyumbangan kambing. Semua kambing, termasuk kambing hitam yang tiba-tiba menghilang entah kemana, diserahkan ke panti asuhan. Kandang dibongkar. Rumah dikosongkan dari segala yang berbau pesugihan. Bu Ayu memutuskan memulai hidup baru. Dia membuka warung makan kecil di depan rumah. Menu sederhana, nasi dengan lauk seadanya. Nurul membantu ibunya sambil tetap bersekolah. Awalnya pelanggan sedikit, tapi perlahan warung Bu Ayu mulai ramai. Orang-orang suka dengan masakan Bu Ayu yang enak dan murah. Rezeki mulai mengalir, tidak sebanyak dulu, tapi cukup dan berkah. Tidak ada lagi teror gaib di rumah. Tidak ada lagi bayangan menakutkan atau suara aneh. Rumah terasa damai. Setiap malam setelah maghrib, Bu Ayu dan Nurul duduk bersama di ruang tengah. Mereka berdoa, memohon ampun pada Allah atas dosa yang tidak sengaja mereka lakukan dengan menikmati harta haram. Ya Allah, ampuni kami. Kami tidak tahu dulu, tapi sekarang kami sudah tahu. Kami bertaubat, ampuni dosa kami. Doa Bu Ayu dengan mata berkaca-kaca. Nurul mengamini, ikut berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka berharap Allah mengampuni kesalahan mereka dan kesalahan Pak Somad. Kehidupan sederhana, tapi tenang. Tidak ada lagi kemewahan, tapi ada ketenangan. Nurul tetap bisa sekolah dengan uang tabungan yang tersisa. Bu Ayu cukup untuk hidup sehari-hari dari hasil warung. 3 bulan setelah kematian Pak Somad, Bu Ayu duduk di teras sambil mengupas bawang untuk masakan besok. Nurul duduk di sampingnya, belajar untuk ujian sekolah. "Ibu," panggil Nurul pelan. "Iya sayang, Ibu sedih. Tidak dengan kehidupan kita sekarang. Dulu kita kaya, sekarang jadi sederhana lagi." Bu Ayu tersenyum tipis. "Ibu lebih tenang sekarang. Dulu kaya, tapi penuh ketakutan. Sekarang sederhana, tapi hati tenang. Rezeki halal itu berkah, Nur. Meski sedikit, tapi cukup. Allah tidak akan sia-siakan usaha kita." Nurul mengangguk paham. Ibu maafkan ayah tidak?" Bu Ayu terdiam sebentar. "Ibu sudah maafkan. Ayahmu melakukan kesalahan besar, tapi dia juga korban keserakahannya sendiri. Di akhir hidupnya, dia memilih mati daripada mengorbankan kamu. Itu tanda dia masih punya hati. Ibu, kita doakan ayah dan Mahfud ya." "Iya, sayang, kita doakan setiap malam." Mereka melanjutkan aktivitas masing-masing. Malam turun dengan tenang, tidak ada lagi ketakutan yang menghantu. Kehidupan terus berjalan, pelan tapi pasti. Bu Ayu dan Nurul belajar dari tragedi keluarga mereka. Tidak ada jalan pintas untuk mendapat kekayaan. Setiap usaha harus dilakukan dengan cara halal. Meski hasilnya lama dan sedikit, kesabaran dan doa adalah kunci, bukan pesugihan atau ritual haram. Warung Bu Ayu terus ramai, rezeki cukup untuk hidup. Nurul tumbuh jadi gadis kuat dan mandiri. Mereka berdua saling menguatkan, melangkah bersama, melewati hari-hari dengan harapan baru. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Jangan resah dengan keadaan hari ini, karena besok bisa berbeda. Yang penting, tetap berusaha, berdoa, dan tidak mengambil jalan pintas yang akan menghancurkan hidup. Kehidupan sederhana, Bu Ayu dan Nurul adalah bukti bahwa rezeki halal, meski sedikit, jauh lebih baik daripada kekayaan haram yang penuh kutukan. Mereka sudah melepaskan masa lalu yang kelam dan memilih jalan yang benar untuk masa depan. Itulah akhir ceritanya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.